Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Angelia Putri, NPM 109 dari kelas K. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mini project statistika bisnis yang berjudul penggunaan sosial media dengan kualitas tidur yang didapatkan. Yang pertama ada judul, yaitu korelasi penggunaan media sosial dengan kualitas tidur yang didapatkan. 2. Analisis hipotesis. Penelitian ini akan menggunakan analisis korelasi dengan hipotesis sebagai berikut. H0. Tidak ada korelasi antara menggunakan sosial media dengan kualitas tidur yang didapatkan. H1. Adanya korelasi antara menggunakan sosial media dengan kualitas tidur yang didapatkan. 3. Teknik pengambilan data yang digunakan. Penelitian ini akan menggunakan kuesioner yang disebarkan melalui Google Form pada beberapa responden dengan kriteria menggunakan sosial media. Pertanyaannya, apakah Anda setiap hari sering menggunakan sosial media? Apakah Anda setiap hari memiliki kualitas waktu tidur yang cukup? 4. Yaitu ada data mentah. Di sini terdapat data kuesioner dari hasil kuesioner yang telah saya bagikan. Di sisi sebelah kiri yaitu penggunaan sosial media, di sisi sebelah kanan yaitu kualitas tidur yang didapatkan. Kemudian data ini akan saya salin ke korelasi koefisien kalkulator, dan ini merupakan data dari hasil sebelumnya, yaitu variabel X dan variabel Y. Kemudian dari data ini akan saya kalkulator dan menunjukkan hasil, yaitu R-nya 0,1449, p-value-nya 0,3724, sampel size-nya 40. Kemudian di sini juga dijelaskan korelasi formatnya. Hasilnya korelasi Pearson itu tidak signifikan dan terdapat hubungan positif yang kecil antara X dan Y. R-nya yaitu 0,145 dan P-nya yaitu 0,372. R-nya juga 0,1449 dan ini juga terdapat di dalam tabel hasilnya. Dan seperti yang sudah dikatakan di atas bahwa ini terdapat hubungan positif yang kecil antara X dan Y-nya. Kemudian ada kalkulasi manualnya. Selanjutnya yaitu correlation test using t-distribution. Jika korelasi 0 adalah 0, kita menggunakan t-distribusi untuk uji korelasinya. Yang pertama yaitu ada H0 hipotesis. Jika p-value lebih besar, maka H0 tidak bisa untuk ditolak. Kemudian, perbedaan antara korelasi sampel dan korelasi yang diinginkan itu tidak cukup besar untuk menjadi signifikan secara statistik. Hasil yang tidak signifikan tidak bisa membuktikan H0 itu benar. Hanya saja, asumsi 0 tidak bisa untuk ditolak. Kemudian yang kedua yaitu ada p-value. P-value dengan 0,3724 itu berarti kesalahan error tipe 1 menolak H0 yang benar dan terlalu tinggi, yaitu 0,3724 atau 37,24%. Semakin besar p-value, maka semakin mendukung H0. Yang ketiga yaitu ada tes statistik.
tes statistik T dengan 0,9027, yang mana 95% dari wilayah yang diterima min 2,0244, 2,0244. Dan interval kepercayaannya 95% dari korelasi min 0,1745, 0,4367. Kemudian selanjutnya yaitu ada validation. Yang pertama test power. Priori power itu rendah 0,4773 dan mungkin tidak akan menolak H0 yang salah. Diharapkan untuk meningkatkan test power dengan sample size, menggunakan ukuran sampel yang besar, kemudian cek jika standar deviasi bisa dikurangi atau dihilangkan suaranya jika tidak relevan. Effect size, ketika merencanakan penelitian, diharapkan untuk meningkatkan effect size yang diperlukan. Selanjutnya yaitu ketika merencanakan penelitian, diharapkan untuk meningkatkan signifikan levelnya. Catatan, berdasarkan test power, sample size, effect size, dan signifikan level, harus sudah selesai sebelum pengumpulan data. Yang kedua yaitu outliers. Tidak ada outliers berdasarkan metode Tukey-Fein. Yang ketiga yaitu normality. Distribusi residual itu tidak mengikuti distribusi normal, yaitu p-value adalah 0,00001697. Kemudian nomor 6, hasil interpretasi data. Dari data di atas dapat disimpulkan R hitung yaitu 0,1449 lebih besar dari R tabel yaitu 0,1110. P-value-nya 0,3742 lebih besar dari 0,05. Dengan koefisien korelasi tidak signifikan dan lemah antara kedua variabel. Uji asumsi validity menunjukkan A. Tes power rendah pada 0,4773 sehingga disarankan perlu menambah ukuran sampel. B. Tidak ada outliers berdasarkan metode Tukey-Fein. C. Residual tidak berdistribusi normal. 7. Kesimpulan. A. Secara perhitungan, koefisien korelasi H0 diterima, sehingga kesimpulannya adalah tidak terdapat hubungan signifikan antara penggunaan sosial media dengan kualitas tidur yang didapatkan. B. Namun, berdasarkan uji asumsi, beberapa asumsi tidak memenuhi dan disarankan meningkatkan ukuran sampel. Terima kasih, saya mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.